Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Aci yang sudah memperkenalkan dengan sangat luar biasa, Bu. Saya juga sampai tercengang melihat foto saya di depan. Nah, ini dia fotonya. Perasaan saya setor CV beberapa hari yang lalu ya. Ternyata dibikinkan seperti ini. Baik, apa kabar semuanya? Sehat. Oke, baik. Saya suka nih jawabannya ya. Sehat? Sejahtera. Jadi ada dua komponen. Tidak hanya sehat, tapi sejahtera ya. Bagus sekali di jawabannya. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya mewakili menjadi perwakilan dari Yayasan Jantung Indonesia untuk memberikan sedikit pencerahan ya, sedikit berbagi materi mengenai kesehatan jantung. Baik, boleh ditampilkan slide saya? Oke. Jadi kalau kita ngomong jantung itu mungkin beberapa orang tuh konotasinya agak serem ya Bapak Ibu ya. Apalagi ke dokter jantung, lebih serem lagi gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sebelumnya, nah ini dia topiknya ya. Kenali jantungmu, sayangi jantungmu, kesehatan jantung untuk semua. Jadi kita bahas yang ringan-ringan aja siang hari ini ya. Saya janji nggak akan bikin Bapak Ibu pusing siang hari ini ya. Saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai kesehatan jantung. Ya, jadi kita akan fokus tentang penyakit jantung yang paling sering dialami oleh orang Indonesia. Ya, baik. Nah, ini saya mau tanya dulu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mengenali gambar ini nggak? Kira-kira apa sih ini gambar yang sedang saya tampilkan di depan? Nah, ada yang bilang ruang ICU. Apa lagi? IGD. Oke, apa lagi? Ada ide? Kayaknya ini udah bau-bau rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Benar ya? Ini kayaknya kalau kita lihat gambarnya di setting rumah sakit ini. Oke. Nah, benar ya. Ini adalah salah satu ruangan ya. Kalau di rumah sakit ruangan paling keramat ya. Adalah ruang emergency. Dokter Winda tahu betul ini ya. Kayaknya ya. Ruang emergency. Gimana dok kalau udah masuk ruangan ini? Jangankan pasiennya Bu, dokternya aja deg-degan Bu. Benar nggak? Iya, jangankan pasiennya, dokternya deg-degan. Kadang-kadang beberapa dokter tuh mau jaga malam ya, mau tugas dinas di UGD itu palpitasi dulu, palpitasi itu berdebar-debar. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, kasus apa yang akan datang ke kita. Benar nggak? Kalau di poliklinik kan kita tahu ya, ini pasien perjanjian hari ini pasien A, pasien B, pasien C. Oh, ini udah ada nih diagnosisnya, udah ada nih penyakitnya apa gitu. Kita jadi udah persiapan nih. Tapi kalau yang ini, nah, kalau saya boleh analogikan ini kayak main kotak misteri. Kita datang tugas, tapi kita nggak tahu ini pasiennya apa yang akan datang. Bisa serangan jantung, bisa kecelakaan, macam-macam. Gitu. Nah, sekarang saya mau berbagi cerita di ruang emergency. Jadi sebagai seorang dokter jantung, saya sangat dekat sekali dengan ruang emergency ini. Ya, betul. Hampir setiap hari, setiap detik, setiap menit telepon saya berdering untuk menjawab konsulan dari ruangan ini, ruang emergency Bapak Ibu. Nah, saya bagikan cerita adalah singkat cerita seorang laki-laki ya, umurnya masih sekitar 41 tahun ya. Pekerjaannya apa Bapak Ibu? Pekerjaannya polisi. Ya, jadi boleh dibilang badannya bagus nih. Ya, badannya bagus, aktivitas fisiknya bagus, sering olahraga, ya. Tapi dia malam itu dia datang dengan keluhan nyeri dada yang sangat berat sekali. Dia datang dengan keluhan nyeri dada yang sangat berat sekali dan dia akhirnya datang ke emergency ditemani oleh anak dan istrinya, ya. Dia bawa anak dan istrinya saat itu. Kemudian di ruang emergency itu kita lakukan penanganan cepat, kita lakukan rekam jantung, dan akhirnya kita kenali bahwa ini pasien ternyata adalah pasien serangan jantung yang akut, ya, yang berat, gitu. Nah, kemudian akhirnya kita coba lakukan pertolongan Bapak Ibu, ya, dengan memberikan beberapa obat-obatan, kemudian kita persiapkan untuk dilakukan tindakan. Namun apa yang terjadi? Ya. 5 menit kemudian, pasiennya mengalami henti jantung. Ya, sebagai komplikasi dari serangan jantung itu. Oke? Dan akhirnya apa yang terjadi malam itu? Pasiennya akhirnya tidak tertolong. Meninggal. Gitu. Anak istrinya menangis terseduh-seduh di ruang emergency itu. Meraung-raung. Kehilangan seorang figur ayah dan seorang figur bapak. Ya, seorang figur suami
Itu yang terjadi Bapak Ibu di ruang emergency. Dan kita sebagai seorang dokter jantung hampir boleh dikata lumayan sudah kebal dengan peristiwa seperti ini. Tapi saya tahu betul persis perasaan perih itu ada. Kejadian-kejadian seperti itu. Ya, gitu. Itulah kenapa kok kita dari Yayasan Jantung Indonesia ya berfokus ingin meningkatkan awareness ya, kesadaran masyarakat untuk mencegah supaya kita jangan sampai kejadian seperti ini. Ya, supaya kita jangan sampai ke yang namanya serangan jantung tuh amit-amit di ruangan ini nggak ada yang pernah ngerasain deh. Gitu. Amin ya. Gitu. Nah, oke. Nah, untuk sampai ke sana ya, tentu tidak bisa kita cuman cuek bebek dengan kesehatan kita. Ya, ada beberapa panduan-panduan yang harus kita ikuti. Ya, itu nanti akan saya bagikan pada hari ini. Singkat cerita tadi, ya si polisi tadi, itu dia rajin olahraga, gula darahnya terkendali, tapi ternyata dia merokok, Bapak Ibu. Ya, sebungkus sehari. Ayo, di ruangan ini, jangan saling lihat-lihatan loh, ya. Justru Dokter Bambang diundang ke sini untuk itu, ya. Gitu, jadi jangan saling lihat-lihatan, ya. Pokoknya kalau udah denger kuliah atau ceramah Dokter Bambang, habis itu lihat diri sendiri dulu, ya. Lihat diri sendiri. Nanti ada checklistnya, ya. Mana nih yang menjadi musuh saya? Oke, saya lanjutkan. Baik. Kenapa sih sebenarnya kok kita harus peduli, ya? Harus peduli dengan kesehatan jantung kita. Jadi Bapak Ibu, ya ini saya perkenalkan, ya. Yang di sebelah sana gambar jantung, saya rasa semua kita pernah dulu ya waktu sekolah belajar tentang organ ini. Jadi organ jantung itu kalau di buku-buku dikatakan sekepalan tangan kita aja Bapak Ibu, ya. Jadi besarnya segini, ya kurang lebih kayak buah mangga gitu ya. Letaknya adalah di posisi tengah dada kita. Makanya kalau orang sakit jantung ya atau lagi serangan jantung tuh megang dada yang sebelah tengah. Karena yang bermasalah memang di situ daerahnya, ya. Nah, kenapa sih kok penting banget ini organ? Ya, sampai dibahas, sampai undang Dokter Bambang, ya. Kenapa? Karena ternyata dia punya tugas yang sangat berat, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun ukurannya cuma sekepalan tangan, ternyata tugasnya itu ini, Bapak Ibu, memompa darah kita. Darah kita itu beredar sekitar 4-7 liter di dalam badan kita, ya. Jadi kalau kita analogikan, ya, dia berdetak tiap detik, tiap menit, itu hampir sekitar 5,7 liter sampai 10 liter per hari, 10.000 liter per hari, ya. Sampai 2 juta liter per tahun. Jadi tugasnya itu sangat berat, Bapak Ibu. Makanya ibarat mobil nih, ya, ini mesin utamanya badan kita tuh ada di jantung, Bapak Ibu. Ya. Itu selain di otak, di jantung Bapak Ibu. Ya, jadi kalau jantung sehat, otak nggak sehat juga bermasalah. Ya, otak nggak sehat, jantung nggak sehat, apalagi. Ya, gitu. Jadi dua-dua harus sehat. Nah, dia rata-rata berdetak sekitar 72 kali per menit. Ya, dengan tugasnya yang berat ini, otomatis dia harus disupport oleh makanan atau nutrisi yang sehat pula. Nah, itulah nanti tugas dari pembuluh darah yang mengasih makan ke jantung. Nah, ini dia gambarnya. Ya, ini dia pembuluh darah yang ngasih makan ke otot jantung. Nah, selanjutnya kita bahas penyakit paling sering, ya, yang paling umum mengenai jantung kita, yaitu adalah penyakit jantung koroner. Nah, inilah yang tadi dialami oleh si pasien tadi. Ya, penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang ngasih makan ke otot jantung. Nah, ini dia gambarnya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tadi jantung kita, ya. Di dalam otot ini ada pembuluh darah yang memberikan makan ke otot jantung. Ya, ibarat mobil, bensinnya didapat dari sini nih. Gitu. Nah, suatu kali si pembuluh darah ini Bapak Ibu sayangnya ya bisa tersumbat. Gitu. Nah, alhasil apa? Otot jantungnya nggak dapat makanan. Ya, jantung kita nggak dapat nutrisi. Karena apa? Karena tersumbat di sini. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kejadian serangan jantung yang tadi saya contohkan. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Gitu. Jadi
Nah, nanti kita habis ini belajar apa sih sebenarnya yang membuat sumbatan di pembuluh darah jantung ini. Ya, tentu harus kita kenali dan harus kita cegah ya sedini mungkin. Nah, ini dia kalau diperbesar ya, gambarnya lebih besar lagi nih saya bikin. Ya, jadi ini jantung kita tadi, jantung tadi ada pembuluh darah ya Bapak Ibu ya, tugasnya kan memompa darah. Ya. Nah, ini kalau kita ambil potongan seperti ini pembuluh darah yang ngasih makan ke otot jantung. Nah, kita buka pembuluh darahnya. Nah, itu seperti pipa air di rumah kita Bapak Ibu. Ya. Pipa air kan bisa karatan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi bisa ada lumut, bisa karatan. Akhirnya apa? Mampet. Pernah nggak begitu? Ya. Contohnya pipa di ini deh, wastafel. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang pipa air kita kan mampet ya. Alhasil airnya apa? Banjir. Nah, begitu pula dengan ini, ya. Si pembuluh darah kita ini ya, tidak selamanya mulus. Ya, artinya pipanya tidak selamanya mulus Bapak Ibu seumur hidup kita, ya. Tapi bisa mulai terbentuk sumbatan ya di pembuluh darah jantung kita. Nah, ini yang kuning-kuning ini digambarkan. Nah, apa yang menyebabkan sumbatan ini? Nah, inilah yang akan saya paparkan. Ya, yang paling berpengaruh ada beberapa hal. Nomor satu, rokok. Tadi, ya, yang saya sebutkan di depan. Kenapa sih kok rokok sangat berpengaruh terhadap kesehatan pembuluh darah? Jadi, sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa setiap kita merokok, ya, itu zat-zat kimiawi itu beredar aktif di dalam darah kita. Ya, sampailah termasuk ke dalam pembuluh darah jantung. Nah, begitu zat-zat yang sifatnya toksik atau racun tersebut sampai ke pembuluh darah jantung, dia merusak si dinding ini. Ya, jadi dinding ini kan ini punya lapisan nih Bapak Ibu, ya. Dinding ini dirusak sama dia. Sehingga apa? Sehingga selanjutnya kolesterol. Nah, kolesterol itu adalah zat yang kita makan sehari-hari, ya. Siapa yang di sini nggak suka gorengan? Saya tanya. Nah, ibu-ibu kalau masak tuh ya, kalau di rumah, kalau nggak pakai minyak, kalau nggak pakai goreng-goreng, kayaknya nggak seru, ya. Gitu. Itulah habit kita Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa menyangkal ya, dari kita kecil kita sudah dibiasakan untuk makan yang seperti itu. Gitu. Jadi sampai kita besar dan kita mempunyai anak pun kita juga menerapkan kebiasaan yang sama Bapak Ibu. Ya, kalau pisang ya digoreng ya. Kalau ada tempe ya kita goreng, kalau ada tahu kita goreng. Iya kan? Orang bule aja heran loh Bapak Ibu lihat kita banana. Fried banana gitu ya. Pisang kamu goreng. Oke, gitu. Mereka kaget gitu ya. Jadi itulah kecintaan kita terhadap gorengan ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata si minyak-minyak yang ada yang digoreng-goreng ini ya tidak selamanya sehat Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu jajannya pinggir jalan ya. Udah pernah lihat belum tukang pecel lele minyaknya di belakang kayak apa? Nah, coba main ya, jangan enak pecel lelenya doang ya. Main ke dapurnya, coba lihat ya, itu minyaknya di belakang warna hitam apa enggak? Nah, makin hitam katanya makin nikmat. Kerupuk kaleng ya yang Bapak Ibu sering konsumsi gitu ya. Kadang-kadang kita suka beli kerupuk ya. Udah pernah lihat belum pabrik kerupuk bikin kerupuknya kayak apa? Waduh, saya punya videonya tuh di handphone ya. Gorengnya pakai kuali super besar Bapak Ibu ya. Minyak yang udah sampai hitam-hitam juga masih dipakai. Ya. Itu yang kita nikmati di meja makan kita sehari-hari. Betul nggak? Gitu. Nah, jangan heran ya, jangan heran kalau rumah sakit jantung itu rumah sakit paling rame Bapak Ibu. Benar. Kita di rumah sakit sebelah situ ya, pusat jantungnya deket ya dari sini ya. Udahlah praktek, dokter sekali praktek tuh bisa 10 orang ya, 15 orang. Itu penuh semua Bapak Ibu, saya heran juga. Nggak habis-habis pasiennya. Gitu, karena ya itu tadi, banyak terkait dengan lifestyle kita. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah tahu bahwa bahan yang membuat sumbatan itu ya sebenarnya dari sehari-hari. Kita merokok, ya, kita makan high kolesterol tinggi, ya. Oke. Nah, ini dia, ya. Tuh, pembuluh darah kita yang tadinya bulatnya mulus, tiba-tiba gara-gara penumpukan kolesterol akhirnya jadi sempit, sampai pada suatu saat pecah nih.
ya, si sumbatan ini pecah dan menyumbat total. Nah, inilah yang kita sebut sebagai serangan jantung. Ya, gitu. Jadi makanya serangan jantung itu kadang-kadang ya, pasien udah mulai ngerasa nih, aduh dok, kok saya kalau naik tangga itu buru-buru, dada saya itu nggak nyaman, ya, agak ngos-ngosan, agak berat, gitu. Itu sebenarnya udah clue-clue awal Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi harus hati-hati. Banyak sekali pasien-pasien yang sudah mengalami keluhan-keluhan seperti itu, tapi mereka tidak memeriksakan diri segera. Ini mah masuk angin biasa, istirahat hilang. Memang betul hilang, gitu. Tapi suatu saat, secara kita tidak sadari, bisa terjadi yang namanya serangan jantung secara mendadak. Sebenarnya itu yang paling mematikan, Bapak Ibu. Ya, kalau masih nyeri-nyeri dada biasa, kita masih bisa obatin tenang-tenang. Tapi kalau udah namanya serangan jantung, ya, saya selalu bilang ke pasien saya bahwa Bapak, kalau Bapak serangan jantung, kemudian masih bisa dirawat, masih bisa pulang dengan selamat, itu berarti yang di atas ngasih kesempatan kedua buat Bapak. Betul. Karena banyak orang serangan jantung itu bahkan ke rumah sakit pun nggak bisa Bapak Ibu, meninggal di tempat. Sering kan kita lihat videonya yang lagi sepedaan, yang lagi macam-macam. Gitu. Ya, jadi makanya kalau sudah judulnya serangan jantung, tergantung nasib masing-masing. Yang di atas masih mau kasih kesempatan apa enggak? Betul, saya bilang begitu ke pasien. Gitu. Karena ya sehari-hari kita menemukan betul bahwa namanya kalau seseorang sudah serangan jantung, nggak tua, nggak muda, nggak ada yang bisa prediksi. Ini orang bakal selesai di sini, apa masih dikasih kesempatan apa gimana? Nggak ada. Umur 30 tahun meninggal di tempat juga ada. Gitu. Jadi makanya itu yang harus kita cegah, ya. Oke, nah ini tadi ya. Sumbatan ya yang menyebabkan keluhan ini namanya angina ya, nyeri dada. Nah, sampai suatu saat dia pecah ya sehingga timbul sumbatan total. Nah, itulah yang disebut sebagai serangan jantung mendadak ya. Nah, ini yang perlu kita kenali Bapak Ibu ya. Nggak banyak kok ya, cuman memang untuk membiasakan pola hidup kita ya, tidak keluar jalur itu yang susah. Oke. Nah, resiko yang tidak bisa kita ubah adalah umur, jenis kelamin, dan keturunan. Oke, umur dan jenis kelamin saya rasa kita nggak bisa bantah ya, gitu. Keturunan juga. Jadi kalau bapak atau ibu kita ya mempunyai atau pernah riwayat serangan jantung, terutama kalau serangan jantungnya itu terjadi di bawah umur 55 tahun, berarti kita harus hati-hati. Ya. Kita sebagai keturunannya, sebagai anaknya, kita harus hati-hati. Ya, saran saya udah mulai medical check up lah. Di atas umur 40 tahun udah mulai medical check up, ya. Gitu. Nah, kemudian inilah resiko ya, faktor resiko yang harus betul-betul kita jaga. Nomor 1 merokok. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Jadi habis dari sini ya, buat bapak-bapak ya terutama ya. Nah, yang masih nyimpen rokok di kantongnya, di sakunya, coba nanti dipikir-pikir ulang ya. Saya selalu bilang ke pasien bahwa ya saya selalu bilang ke pasien bahwa penyakit atau racun itu ya pilih masing-masing gitu. Ya, ada yang racunnya dari rokok, ada yang racunnya dari makanan, ya kan? Gitu. Ada yang racunnya dari males, gemuk, ya nggak pernah olahraga gitu. Pilih masing-masing. Nah, 1 rokok. 2 dislipidemi. Dislipidemi adalah kolesterol tinggi, ya. Gitu. Jadi apa yang kita makan, ya, terutama karena kolesterol ini berkaitan dengan makanan, Bapak Ibu. Ya, ada faktor keturunan, betul. Ya, ada yang genetik kolesterolnya tinggi sekali, ada, ya, tapi itu nggak banyak. Hampir sebagian besar yang ada di masyarakat kita adalah karena makanan. Gitu. Ya tadi balik lagi yang saya ceritakan tadi, ya, terkait dengan cara kita mengolah makanan, ya, penggunaan minyak yang berulang-ulang, itu kan familiar sekali ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian hipertensi. Nah, ini juga tensi, ya, tekanan darah. Ya, saya rasa mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah lah ya, harusnya ya, di umur-umur segini mengecek sekali 2 kali, ya, tensi saya berapa sih? Normalnya berapa? Ada yang tahu? Ya, targetnya adalah di bawah 140/90.
Ya, gitu. 120/80 ideal, ya. Tapi targetnya di bawah 140/90. Jadi pastikan tensi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini nanti boleh ya kalau ada alat tensi di bawah 140/90. Ya, karena kalau udah di atas itu udah masuk kategori darah tinggi Bapak Ibu. Nah, tentu saja dalam pemeriksaan tensi ini harus diperhatikan juga ya. Kita harus dalam keadaan istirahat, harus dalam keadaan rileks ya. Kalau kita habis naik tangga terus kita tensi pasti tinggi. Gitu, karena kita habis aktivitas fisik ya. Nah, kemudian gula. Diabetes mellitus. Ada yang sakit gula di sini? Nah, ada ya. Betul, nggak ada yang ngaku atau satu lagi yang paling parah, tidak ketahuan. Betul Bapak Ibu, ya. Karena saya bocorin data bahwa kalau di Indonesia judulnya 1 di antara 3 orang itu hipertensi. Jadi kalau saya survei di sini ya belum sampai sepertiganya, kemungkinan sisanya belum tahu. Gitu. Jadi kalau kita cek nih, saya berani taruhan ya kalau kita cek tensi, kita sediain nih alat tensi di luar gitu ya. Nanti pulang-pulang banyak yang dapat label satu-satu nih, bisa jadi ya gitu. Jadi hati-hati ya. Bisa jadi kita tidak tahu Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak pernah periksa. Gitu ya. Jadi komponen medical check up berkala ya, memeriksakan kesehatan diri berkala itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi kalau umur Bapak Ibu sekalian di sini sudah di atas umur 40 tahun. Ya. Nah, kemudian kurang aktivitas fisik. Ayo, di sini ngaku, siapa yang rutin berolahraga? 1, 2, 3. Oke, sisanya kemana? Rutinnya piknik ya. Rutin healing, Dok. Oke, ya. Itu juga bagus, Bu, ya. Itu juga perlu, betul, ya. Relax gitu ya. Healing gitu. Cuman jangan lupa aktivitas fisik atau olahraga. Kenapa saya bilang seperti ini, Bu? Bapak, ya. Jadi yang namanya olahraga itu kita kalau di kedokteran semboyannya adalah exercise is medicine. Jadi olahraga itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Bahkan orang yang sudah kena sakit jantung pun ketika dia olahraga, ya, konon katanya itu ada pembuluh darah baru yang kecil-kecil yang bisa membantu si jantungnya ini, yang udah tersumbat tadi. Gitu. Itu magicnya olahraga itu di situ. Gitu. Sama memperbaiki si struktur dinding pembuluh darah kita yang tadi. Gitu. Makanya kita tidak henti-hentinya mensosialisasikan ya, dari Yayasan Jantung Indonesia kita selalu mensosialisasikan bergerak ya. Buat kita yang sehari-hari memang terperangkap dengan sedentary lifestyle ya, artinya lifestyle yang tidak sehat, artinya kita cenderung bekerja di depan meja ya, tidak pernah gerak ya, atau pekerjaan kita sehari-hari itu banyak duduk ya. Nah, itu tentu kita harus meluangkan waktu khusus. Nah, waktu khusus itu ya kita kejar di rumah ya, setelah kita pulang kerja, itu coba dibiasakan. Ya, panduannya itu sekitar 5 sampai 7 kali per minggu. Jadi hampir setiap selang sehari kita harus melakukan aktivitas fisik 30 menit sehari. Ya. Aktivitas fisiknya apa, Dok? Boleh macam-macam ya, mulai dari jalan kaki, lari, renang, sepedaan, silahkan. Bapak Ibu sukanya olahraga apa? Ya, mau punya mesin treadmill di rumah boleh. Mesin sepeda statis di rumah boleh, bagus sekali ya. Oke, kemudian berat badan berlebih atau obesitas. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Yang gemuk di sini harus segera cari cara. Bagaimana caranya saya mencapai kembali berat badan ideal ya. 2 ini saya selalu tekankan ke pasien. Jadi kegemukan sama malas olahraga. Kenapa saya bilang begitu? Orang yang gemuk, coba perhatikan ya, masa tuanya itu sayang sekali biasanya banyak penyakit Bapak Ibu. Ya. Minimal paling tidak adalah masalah sendi. Itu sering sekali saya dapatkan pasiennya. Ya, jadi kenapa? Karena bisa dibayangkan begitu badan kita besar, ini sendi lutut kita yang dipakai puluhan tahun untuk menopang badan kita itu pasti bermasalah. Hampir sebagian besar rata-rata pasien seperti itu. Oleh karena itu apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya kalau udah sendi lututnya bermasalah, sakit ya, buat jalan aja sakit, dia nggak pernah bisa olahraga lagi.
ya. Gitu. Paling olahraga bagian atas yang saya sarankan. Tapi itu pun orang kita kadang-kadang susah, ya. Hampir rata-rata udah duduk aja di kursi roda, ya. Nggak bisa olahraga. Alhasil apa? Makin tambah gemuk lah dia. Ya udah, kalau udah begitu udah siklus lingkaran setan begitu terus. Ya, akhirnya orangnya jatuh ke dalam keadaan yang obes yang benar-benar over sekali. Gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau dari muda Bapak Ibu sudah gemuk, segera cari cara bagaimana supaya saya bisa kurus, ya, supaya saya bisa mencapai badan ideal. Kenapa? Menjaga investasi hari tua kita. Oke? Gitu. Nah, kemudian stres, ya. Ini juga sangat berpengaruh Bapak Ibu buat kesehatan jantung. Stres ya sehari-hari pekerjaan. Beberapa kali kita menerima pasien ya kerjanya terkait dengan deadline, ya, dengan capaian target macam-macam. Gitu. Nah, ini kita harus bisa manage juga. Dan konsumsi alkohol. Ya, hati-hati kalau yang senang konsumsi alkohol, ternyata juga tidak ramah untuk jantung kita. Nah, ini dia. Inilah hal-hal yang harus kita jaga ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya berbagi sedikit mengenai tanda-tanda dari serangan jantung. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu nanti kalau ada kerabat, tetangga, atau keluarga yang mengalami keluhan seperti ini, Bapak Ibu jangan ragu-ragu daripada segera bawa ke rumah sakit. Ya, karena orang sering sekali kalau mendapatkan keluhan nyeri dada berat, ya, seperti ditindih kadang-kadang, saya masuk angin nih, kerokin dulu deh. Gitu. Ini sering sekali ya warga kita atau masyarakat kita masih seperti itu modelnya. Jadi apa yang terjadi? Kita dapat kasusnya udah telat, ya. Udah 3 hari yang lalu dia nyeri dada berat, tahu-tahu datangnya karena udah dikerokin nih dok, gak hilang-hilang nih nyerinya, gitu. Makanya saya ke dokter, ya. Itu kadang-kadang saya ngomong, untung Bapak aja masih selamat Pak sampai hari ini Pak. Tadi kan saya bilang kalau serangan jantung nasibnya beda-beda, ya, gitu. Jadi keluhannya itu biasanya nyeri dada Bapak Ibu ya. Nyeri dadanya itu bukan nyeri dada ringan cekit-cekit bisa ditunjuk ya Bapak Ibu ya. Nyeri dadanya itu biasanya tidak bisa dilokalisir. Jadi kalau ditanya di mana sih lokasinya? Ini dok pokoknya di sini sakit semua. Gitu. Jadi dia nggak bisa nunjuk satu titik. Gitu. Ya itu biasanya nyeri dada karena jantung. Kemudian biasa disertai dengan penjalaran. Kadang-kadang ke rahang kayak kecekek. Ya, kadang-kadang ke punggung, ya, sampai pegel punggungnya atau ke lengan kiri. Paling sering itu 3 daerah itu, ya. Kemudian biasanya kalau yang baru-baru disertai dengan keringat dingin, ya. Tiba-tiba bisa sampai basah baju kita. Padahal kita nggak pernah sebelumnya begitu. Nah, itu hati-hati. Apalagi kalau udah ada mual, muntah, ya, yang hebat tiba-tiba, cluenya biasanya kejadiannya tiba-tiba. Nah, itu model-model seperti ini, kalau nyeri dadanya, Bapak Ibu bawa ke UGD terdekat. Ya, jangan dibiarkan. Oke, nah ini tadi kita udah bicara mengenai faktor resiko, mulai dari diabetes, ya, gula darah, kemudian darah tinggi, merokok, ya, kemudian kegemukan, kolesterol yang tinggi, sama faktor resiko keturunan. Oke, ya. Nah, bagaimana sih kita mendeteksi atau memeriksakan diri? Jadi kalau di dunia kedokteran ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita kerjakan. Ya, mulai dari pemeriksaan rekam jantung, ya, pemeriksaan darah, ya, kemudian pemeriksaan echo atau pemeriksaan treadmill test, macam-macam. Ya, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu di sini ada yang pernah menjalani pemeriksaan-pemeriksaan ini. Ya, pemeriksaan ini digunakan biasanya untuk membantu dokter memastikan kira-kira dia termasuk penyakit jantung koroner atau bukan, ya. Nah, kalau kita selanjutnya terkena penyakit jantung koroner, ya, biasanya dokter akan merekomendasikan, ya, kalau tidak pasang ring, operasi bypass. Pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar ya. Nah, ini sekilas saya kasih bocoran apa sih sebenarnya yang dikerjakan dengan pasang-pasang ring itu, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini pembuluh darah yang tersumbat, kemudian kita masukin alat, ya, seperti jaring-jaring seperti ini, kemudian kita kembangkan, ya. Kalau operasi bypass, kita ambil pembuluh darah dari tempat lain, ya, di kaki contohnya yang tidak dipakai, kemudian kita bikin jalan tol, Bapak Ibu. Nah, ya, ini dari pembuluh darah yang besar,
ke pembuluh darah jantung yang kecil. Di sini misalkan ada nyumbat ya, kita bikin bypass ya supaya yang di sini dapat aliran darah ya. Gitu. Jadi jangan dibayangkan prosesnya Bapak Ibu ya. Kalau prosesnya ini serem kalau yang operasi bypass. Jadi dadanya dibelek, jantungnya diistirahatkan dulu ya, kemudian kita ambil pembuluh darah, kita templokin di jantung. Nah, lumayan serem prosesnya. Jangan dibayangkan. Tapi yang penting tahu prinsipnya bahwa kalau operasi bypass itu ya kita ngambil pembuluh darah dari tempat lain, kemudian kita buatlah si jalan tol, ya. Jadi udah tahu ya tadi ya, pemasangan ring sama operasi bypass. Biasanya dua ini modalitas yang saat ini kita andalkan ya di bidang jantung. Oke. Nah, jadi tidak bosan-bosannya ya saya menegaskan kembali ya bahwa kalau kita mau jauh-jauh dari serangan jantung, nggak susah Bapak Ibu. Ya, patuhi rambu-rambu ini. Ya, mulai dari berhenti merokok. Ya, berhenti ya, bukan mengurangi, berhenti targetnya. Ya, kadang-kadang bapak-bapak suka nawar nih. Ya deh dok, gitu. Saya coba kurangi. Ya, besok bulan depan datang lagi. Berapa Pak bungkus rokoknya sehari? Sebungkus dok. Itu masih banyak namanya. Bukan ngurangin. Ya berkurang dari 2 bungkus gitu. Tapi resiko sama aja ya. Nah, kemudian selain stop merokok, kendalikan tekanan darah kita. Ya, jangan lupa tadi yang belum pernah ngecek tensi sama sekali, nanti coba ya cari pelayanan kesehatan terdekat, coba screening. Masih di bawah 140/90 apa enggak? Oke. Kemudian cukup tidur ya, cukup istirahat Bapak Ibu. Perhatikan, ini sering lupa. Terutama orang-orang di kota besar ya. Kadang-kadang sibuk dari pagi sampai malam, akhirnya pulang udah larut malam ya, jam tidur kurang. Nah, ini kalau sekali 2 kali sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah berkepanjangan, ternyata berefek terhadap kesehatan kita. Konsumsi alkohol, ya, batasi konsumsi alkohol, kemudian kurangi stres, gula darah juga harus diperhatikan, ya. Jadi selain tekanan darah, kolesterol, ya, gula darah juga harus kita kendalikan, ya, Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali mengecek gula darahnya, coba nanti sekali-sekali ke lab, ya, cek gula darah saya normal apa enggak ya. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Gula darah yang tinggi itu menyebabkan darah kita lebih kental. Ya, kalau sebuah pipa dialiri cairan yang lebih kental, otomatis alirannya akan lebih susah ya Bapak Ibu ya dibanding dengan yang lebih cair, ya kan? Logikanya begitu. Nah, oleh karena itu orang-orang dengan diabetes ya 3 kali lebih besar resikonya terkena serangan jantung. Ya, gitu. Jadi makanya diabetes itu kalau di kedokteran Dokter Winda tahu julukannya adalah mother of disease, ya, ibu dari segala penyakit, karena dia menimbulkan komplikasi kemana-mana, dari ginjal, ya, dari stroke, ya, kemudian serangan jantung, mata, ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti udah paham, ya, pasti udah pernah punya teman yang diabetes, kemudian komplikasi kemana-mana, ya itu betul, gitu. Memang begitu cara diabetes menyebabkan kematian ya. Jadi dengan merusak organ-organ kita. Oke, jangan lupa pertahankan berat badan kita di berat badan ideal ya. Kalau laki-laki ya nggak susah ya. Lihat aja perutnya begini. Nah. Masih bisa lihat ujung kaki apa enggak? Apa udah samar-samar ujung kakinya? Gitu. Nanti pulang dipraktekkan ya. Gitu. Kalau masih bisa lihat kakinya full, ya berarti bagus ya. Kalau udah mulai nggak kelihatan ujung kakinya, nah berarti harus ada actionnya itu ya. Nah, kemudian jangan lupa nutrisi ya, apa yang kita makan selalu harus kita waspadai ya. Nah, kalau dari Yayasan Jantung Indonesia, kita biasa campaign ke masyarakat dengan semboyan sehat ya. Seimbangkan gizi, ya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian enyahkan rokok. Kemudian hadapi dan atasi stres. Kemudian awasi tekanan darah. Teratur berolahraga. Bisa kira-kira Bapak Ibu menerapkan ini? Benar nggak? Coba saya tes dulu ya. Apa kabar? Sehat.
Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama, kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Winda Alicia Panjaitan. Semangat pagi. Ada yang ngantuk? Kurang kencang soalnya. Semangat pagi. Gitu dong tandanya melek, tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Gimana tadi yang diajarin sama Dokter Bambang? Luar biasa. Jangan luar biasa doang. Didalemin, diresapin, direnungkan. Ya, nanti pulang harus dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan jadi cuma teori doang ya. Jadi ngomong doang. Jadi harus praktekin ya. Oke. Oke. Ini nextnya. Aduh, nawar gimana nih dok? Baru juga ini belum keluar nawar ya. Oke. Kalau bisa sih jangan ya. Karena kan kita paling penting adalah mencegah. Seperti tadi, kalau udah kena tinggal tergantung sama nasib. Udah suratannya sekarang atau enggak nih, udah nggak tahu. Ya kalau itu udah nggak, bukan urusan kita lagi ya. Nah, jadi kalau seperti tadi yang Dokter Bambang, memang kalau di kami ya medis itu tuh selalu bilang, makan yang sehat, makannya harus yang bagus. Yang bagus tuh yang kayak gimana? Banyak makan sayur, banyak makan buah, ya enggak? Ya kan? Kenapa sih kita bilang seperti itu? Karena memang ada penelitiannya, Bapak Ibu, ya teman-teman, ada penelitiannya. Jadi memang dari hasil penelitian, itu ternyata di dalam buah dan sayur ini, itu dia ada suatu kandungan yang bagus untuk kesehatan kita. Salah satunya adalah flavonoid. Apa itu flavonoid? Flavonoid ini dia adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya tuh kita temukan tuh selain di dalam buah dan sayur, itu bisa juga kita temukan di dalam teh, dalam red wine, atau bahkan dalam coklat. Siapa yang belum pernah makan coklat? Kemana aja ya? Coklat ini ternyata punya manfaat kesehatan juga, karena di dalam kandungannya itu 10%-nya itu adalah kandungan flavonoid ya. Nah, semua pasti udah pernah kan makan coklat kan? Enak nggak coklat? Ada yang nggak suka? Kasian kalau yang nggak suka ya. Karena memang dari zaman dulu coklat itu udah terkenal bahwa ini image-nya tuh pasti sesuatu yang enak. Kalau kita bilang, wah coklat kayaknya enak nih, gitu kan? Karena memang dari zaman dulu terkenalnya dia sebagai suatu makanan yang lezat. Cuman orang taunya enaknya doang. Orang nggak tahu kalau itu tuh ternyata sehat juga ya. Nah, disinilah baru sekarang ya, dari hasil banyaknya penelitian, itu baru ditemukan kalau coklat ternyata dia merupakan salah satu sumber flavonoid yang tinggi akan prosianidin, katekin, dan juga epikatekinnya. Ini dia kira-kira bentuknya ya. Kalau yang belum pernah ya, biasanya orang cuma lihat kalau udah bentuknya coklat batang. Ya kan? Asal mulanya itu dia dari seperti ini buahnya ya. Disebutnya Theobroma cacao. Nah, cuman itu dia kenapa kok yang lebih terkenal coklat itu dengan sehatnya ya, dengan enaknya dibandingkan dengan sehatnya. Karena memang di dalam coklat itu pada saat yang kita konsumsi itu seringnya sudah yang tidak begitu sehat lagi. Karena ternyata dalam pengolahan kokoa dari bijinya ini sampai akhirnya bisa kita konsumsi, prosesnya itu justru malah cenderung merusak kadar flavonoidnya. Bahkan sudah jadi bubuk kokoa, itu dia sudah hilang sekitar 60% kadar dari flavonoidnya itu ya. Kenapa? Karena dari bijinya tersebut sampai nanti kita bisa konsumsi itu biasanya itu melalui proses fermentasi dan juga pemanasan. Proses ini mengakibatkan kadar dari flavonoidnya itu jadi berkurang ya. Belum lagi nih. Nah, belum lagi itu baru dari jadi bubuk.
Tapi kita nggak makan berbubuk-bubuk gitu ya. Biasanya diolah lagi jadi tadi coklat batang. Coklat batang ada yang milk coklat, ada yang dark coklat. Kira-kira kalau Dokter Bambang sukanya dark coklat atau milk coklat? Atau white coklat malah dok? Dark coklat. Dan biasanya kalau dokter jantung menyarankan ya, konsumsi bagus untuk memelihara kesehatan jantung juga. Dark coklat. Why? Karena itu memang yang diincar ya. Kandungan flavonoidnya itu bagus. Tapi bahkan dark coklat sekalipun, kadar flavonoidnya sudah lebih sedikit. Kenapa? Dia sudah tidak pure coklat lagi. Gitu. Sudah ada tambahan gulanya lah mungkin, creamernya, susunya, dan segala macam. Sehingga yang tadinya si coklatnya, si kokoanya sendiri sudah berkurang flavonoidnya, dicampur lagi tergantung dari kadar kokoanya, semakin berkuranglah kadar flavonoidnya. In the end, kalau kita untuk mendapatkan manfaat kesehatannya, bisa nggak dari coklat, dark coklat? Bisa, tapi harus berapa banyak? Supaya bisa memberikan efek kesehatan untuk kita, ya. Nah, ini dia kalau buat perbandingan kira-kira ya, dibandingkan coklat, terus ada green tea, red wine, dan yang lain-lain, itu dia kadar flavanolnya dengan jumlah yang sama, ternyata masih tetap lebih tinggi di coklat, gitu ya. Lalu juga sudah banyak penelitian, ya, penelitian melakukan intervensi. Jadi ini dikasih nih, baik pada hewan maupun pada manusia, mereka dikasih makanan dan minuman yang kaya akan flavanol. Lalu dites, dicek nih pada pembuluh darahnya. Hasilnya apa sih? Efeknya kesehatan untuk ke pembuluh darahnya ternyata efeknya itu terjadi, mereka mendapatkan efek kardioprotektif, ya. Efek kardioprotektif, jadi itu melindungi gitu ya, ternyata bersifat melindungi pembuluh darahnya, sehingga pada fungsi vaskular dan juga pada trombositnya, reaktivitas pada trombositnya itu jadi lebih baik ya. Di situ dilihat dinding pembuluh darahnya jadi lebih baik, terus juga trombositnya juga jadi lebih bagus, bahkan itu pada tekanan darah, resistensi insulin dan juga kadar lemak darahnya juga mengalami improvement, perbaikan gitu ya, pada saat mereka melakukan check up. Nah ternyata itu dia, tadi flavonoid itu adalah bagian dari polifenol, ya kan? Polifenol itu kalau kita ngomongin polifenol, dia utamanya itu adalah antioksidan. Jadi sebenarnya coklat ini juga punya efek antioksidan, tapi antioksidan buat apa ya? Nah tadi ingat nggak Dokter Bambang bilang apa sih efeknya pada kalau kita ngerokok pada pembuluh darah? Apa yang terjadi? Belum, cepet banget langsung ngegas ya hobinya ya. Ngegas aja langsung mau penyumbatan. Apa tadi? Ada toksinnya yang sifatnya merusak, ya kan? Merusak dinding pembuluh darah. Apa itu tadi? Toksin, racunnya. Ya kan, racunnya merusak pembuluh darah sehingga kalau nanti pas lewat nih ada klik ada kolesterol, nempel, nyangkut, nempel, makin lama makin banyak terbendung lah di sana. Jadi makin lama makin tebal, ya kan? Awal mulanya begitu, makanya kenapa teman-teman sekarang saya itu punya plak nggak ya pembuluh darah saya? Padahal saya udah jaga makan loh. Iya, jaga makannya baru sekarang. Kemarin-kemarin. Jangan lupa dosa waktu muda. Ya kan? Jangan dilupain. Itu dulu udah baru sekarang tobat ya masalahnya, ya kan? Itu nggak hilang semua. Jadi jangan salah, kita udah punya tabungan dari sejak kita muda ya. Dan ternyata di sini teman-teman, antioksidan tuh bisa membantu di sana sebenarnya. Ya. Antioksidan fenolik itu telah terbukti bisa menghambat kita punya kolesterol itu menjadi teroksidasi dan jadi lengket di area-area dinding pembuluh darah yang rusak tadi. Kita butuh kolesterol nggak? Terus kalau kita butuh, kenapa kolesterol itu jadi kesannya jelek? Yes, karena teroksidasi. Kalau dia nggak teroksidasi, wah, ini berarti ketahuan nyimak ya. Bagus. Berarti selama ini saya keluar-keluar tuh nyimak. Yang lain jangan-jangan nggak nyimak ya. Nah, itu dia, karena teroksidasi. Karena teroksidasi, dia jadi gampang lengket. Gitu. Kalau dia nggak teroksidasi sih dia ya lewat-lewat aja, aman. Gitu kan? Apalagi kalau yang kolesterol kita tinggi. Berarti yang resiko teroksidasi jadi banyak.
Berarti banyak yang jadi bisa nempel di dinding pembuluh darah kita. Nah, berarti kalau gitu yang pertama bisa kita cegah apa? Jangan sampai teroksidasi supaya dia nggak lengket. Terus habis itu kita batasi lah supaya jangan sampai terlalu tinggi, ya. Nah, di sini antioksigen fenolik itu ternyata dapat menghambat oksidasi dari kolesterol ini supaya dia nggak nempel pada dinding pembuluh darah kita. Dan ekstra kokoa juga bisa terbukti ternyata bisa mencegah oksidasi LDL, ya. Bahkan dari hasil riset itu membuktikan dia bisa menghambat oksidasi LDL itu sampai 75% dibandingkan, boleh tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Dibandingkan kalau red wine itu dalam manfaatnya dalam menghambat oksidasi LDL itu hanya sekitar 37 sampai 65%. That's why kenapa biasanya nih orang kalau umpamanya makan steak, ya kan, suka temennya wine, apalagi red wine kan, bukan buat keren-kerenan. Ya keren-kerenan juga sih ya, biar kesannya tuh kayak wow bule-bulean banget gitu kan, makannya steak, minumnya gitu kan, pakai red wine. Tapi sebenarnya itu tidak hanya semata-mata sekadar enak aja, tapi memang tujuannya untuk menghambat oksidasi LDL dari si daging steaknya, supaya jangan nih udah makan enak-enak, mahal-mahal, habis itu kolesterol naik, ya kan? Cuman kita nggak semua boleh minum red wine, betul? Terus kalau yang nggak boleh minum red wine gimana dong? Terima nasib. Harus kolesterol naik atau nggak boleh makan steak, kasihan juga, ya kan? Bisa kita bantu dengan flavanol, ya, dengan fenol dari koko. Ya, saya sih nggak ngerti dong kalau makan steak, tapi saya suka makan sate, ya sama aja, ya, ya sama-sama aja ya. Nah, selain itu juga epikatekin juga punya manfaat lain yang bagus untuk kesehatan, ya. Bisa untuk membantu menstabilkan tekanan darah, memperbaiki juga fungsi dari pembuluh darah kita, ya. Dan juga bisa membantu untuk menekan reaktivitas trombosit dan juga membuat kita nih tubuh kita, pembuluh darah kita tuh lebih sensitif terhadap insulin dan juga mempunyai manfaat anti-inflamasi atau anti peradangan, ya. Nah, selain ada flavanol, ada juga yang namanya L-arginine. Kalau L-arginine ini dia lebih kepada asam amino. Ya, asam amino esensial. Namanya juga esensial. Dia dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh nggak bisa bikin sendiri. Jadi harus dapat supply dari luar, dari makanan kita sehari-hari. Di mana kita bisa dapat? Biasanya seringnya di daging atau di biji-bijian, kacang-kacangan, ya. Nah, yang unik sebenarnya teman-teman, arginine ini dia tidak hanya sekedar suatu asam amino aja. Tapi kalau dibutuhkan oleh tubuh kita, itu dia ternyata bisa berubah. Ya, bisa diubah menjadi nitric oxide. Nitric oxide apalagi dok? Ada yang tahu nggak nitric oxide apa? Nggak nyimak berarti saya presentasi selama ini. Nggak bercanda-bercanda. Ya, remind aja. Nitric oxide itu itulah yang dibutuhkan oleh pembuluh darah kita untuk membuat supaya dia elastis. Gitu ya. Supaya dia elastis. Siapa yang biasanya menghasilkan nitric oxide? Ya, nama selnya apa? Ingat nggak? Sel endotelium. Ya, cuman itu dia. Tadi sih ngerokok. Ya kan? Ngerokok, dinding pembuluh darahnya rusak. Sel endoteliumnya rusak. Kalau sel endoteliumnya rusak, dia masih bisa memproduksi nitric oxide nggak? Dikit, kurang. Terus gimana dong dengan elastisitas pembuluh darah kita? Jadi terganggu, ya, jadi kaku. Akibatnya itulah masalah-masalah jadi semakin timbul, aliran darah kita jadi makin nggak lancar. Kalau seperti itu, arginine bisa mengcover sementara. Jadi arginine akan dirubah dulu sementara menjadi nitric oxide biar dia bisa elastis dulu aja. Sambil nanti aliran darah yang jadi lebih lancar itu akan mengantarkan nutrisi-nutrisi yang baik sehingga bisa memberi makan kembali si sel-sel tubuh kita termasuk sel-sel endotelium supaya bisa diregenerasi. Jadi kalau dia diregenerasi sudah lebih bagus, akhirnya dia bisa memproduksi nitric oxide-nya sendiri ya. Selain itu juga arginine biasanya juga bisa dipakai untuk pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan kalau buat yang anak-anak, insulin buat yang diabetes ataupun senyawa-senyawa lain di dalam tubuh kita. Ini dia produknya. Ya. Flavanol
original, sweet, dan juga flavanol DTM. Nah, ini diambil dari preserve biji kakao yang masih bisa dipertahankan hampir 80% kadar flavanol alaminya. Berapa tadi yang hilang kadar flavanolnya kalau pada proses normal? 60%. Nah, ini bisa dipertahankan bahkan hampir 80% kadar flavanol alamiah. Ini sudah dapat patennya. Di sini ada loh perwakilan dari supplier kita, ya, Barry Callebaut, bahwa di sini memang sudah terbukti metode yang digunakan oleh Barry Callebaut itu berbeda dibandingkan yang biasanya bikin coklat. Ya, jadi proses pengolahan dari biji kakaonya sampai menjadi bubuk kakao itu dia berbeda metodenya, dan ini sudah dipatenkan dan memang sudah terbukti bisa mempertahankan setidaknya 80% kadar flavanol alamiah. Betul, Pak Oki? Betul sekali. Tepuk tangan dong, karena ini hanya Barry Callebaut loh, satu-satunya di dunia yang bisa menggunakan metode ini, ya. Lalu kita juga sudah banyak sekali studi klinis ya, memang yang mendukung manfaat-manfaat dari flavanol ini ya. Di sini ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu terjadi perbaikan pada fungsi endotelium kita, sehingga produksi nitric oxide-nya bisa lebih bagus, elastisitas pembuluh darah kita juga bisa jadi lebih baik juga. Lalu juga kita punya studi klinis yang bahkan beberapa sudah kita patenkan ya. Ini yang untuk kulit. Ya, untuk kesehatan kulit, ini bidang saya banget kebetulan ya. Ternyata coklat ya atau ekstraksi kokoa ini itu bagus untuk kesehatan kulit, terutama untuk anti-aging. Ya, jadi kalau dibilang anti-aging, siapa mau anti-aging? Biasanya cuma ibu-ibu maunya. Salah, jangan salah, bapak-bapak juga zaman sekarang. Pasien kalau saya di klinik banyak kan justru sekarang cowok-cowok. Ya, pengen juga perawatan dok, masa bini doang ya kan yang cakep, ntar pas lihat ke suaminya, wah ini kayaknya istri kedua. Jangan mau digituin ya, jadi makanya sekarang bapak-bapaknya nggak mau kalah perawatan, ya kan? Karena di sini sekarang ternyata dari hasil studi klinis, ekstraksi kokoa ini bagus untuk anti-aging, ya. Selain itu juga dia bagus juga ternyata untuk prostat. Nah ini bapak-bapak juga kan, bapak-bapak lagi ya. Nah di sini ternyata bagus untuk menekan pembesaran prostat. Memang pada pria itu akan terjadi pembesaran prostat gitu ya. Memang ya seperti kalau wanita mengalami menopause, kalau pria mengalami pembesaran prostat. Cuman kalau pembesarannya terlalu cepat, ini malah bisa beresiko bertransformasi atau bermutasi menjadi kanker prostat. Itu kan jadi bahaya ya. Ya kan, nah di sini ternyata dari hasil studi klinis, ekstraksi kokoa ini bagus untuk terapi masalah prostat, termasuk mencegah resiko terjadinya kanker prostat. Nah, ini termasuk salah satu nih, juga studi klinis kita yang sudah dipatenkan dan mendukung kita untuk tadi ya, mencegah penyakit jantung. Salah satunya apa tadi kata dokter Bambang? Obesitas. Nah tadi kan, siapa yang sudah merasa, wah tadi yang bapak-bapak yang nggak kelihatan kakinya, ya kan? Ibu-ibu yang kayaknya harus terpaksa, saya tiap kali baju lama udah nggak muat semua nih dok. Nah, itu harus hati-hati, berarti harus segera ya turunin. Ya, karena ini adalah bentuk investasi di masa depan. Nah, di sini dari hasil studi klinis yang sudah dipatenkan ini, ternyata ekstraksi kokoa bagus untuk nurunin berat badan karena dia bisa meningkatkan metabolisme lemak kita. Gitu ya. Jadi sebagai fat burner. Tapi ingat ya teman-teman ya, nanti jangan udah dibakar isi ulangnya lebih banyak. Sama aja bohong, gak turun-turun kalau kayak gitu ya. Nah, selain itu juga kita juga ya, ada juga penelitiannya juga ternyata dia secara klinis juga punya efek antivirus juga, ya antivirus. Termasuk di sini yang kita tes waktu itu adalah untuk SARS-CoV-2, ya sahabat baru kita, ya kan. Walaupun sekarang udah mulai agak-agak bye-bye. Nah ternyata dari hasil penelitian si ekstraksi kokoa ini bisa menghambat aktivitas empro dari virus SARS-CoV-2. Jadi nih ibaratnya nih, walaupun nih teman-teman terinfeksi dengan virus COVID, tapi karena teman-teman mengkonsumsi kokoa, itu akan membuat dia itu tidak begitu cepat untuk
berkembang. Sehingga karena jumlahnya, viral load-nya lebih rendah, otomatis gejala yang teman-teman rasakan pun jadi lebih ringan ya. Dan juga tingkat kebahayaannya pun jadi lebih rendah. Ya, selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa klaim kalau cocoa flavanol itu memang bagus untuk elastisitas pembuluh darah sehingga kita punya aliran darah yang lebih baik. Nah, jadi secara kesimpulannya, flavanol itu dia bagus ya untuk membantu menstabilkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Terus juga membantu mengurangi resistensi terhadap insulin, membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular kita, bahkan manfaat antioksidannya itu juga bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit kita. Ya, cukup untuk menjaga kesehatan. Tapi nanti ini akan tergantung lagi ya kepada kondisi tubuh teman-teman masing-masing. Mungkin nih, saya sih kelihatannya sehat kayak tadi ya. Ada yang nggak ngaku, ada yang nggak tahu, ya kan? Karena nggak ngecek, ya kan? Nah, cuma nih kayaknya rasa-rasanya sih, iya sih saya kayaknya sudah mulai ada yang nggak lancar nih. Nah, itu mungkin nanti boleh di-adjust untuk konsumsinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Atau teman-teman juga mau konsumsi yang lebih praktis, itu ada yang versi DTM, dia bentuknya saset. Nah, ini juga boleh juga dikonsumsi. Biasanya saya sarankan untuk mengkonsumsi 2 saset pertama selama 2 minggu, itu buat boosting. Jadi mengejar ketertinggalan, setelah itu tinggal maintenance-nya aja 1 saset per hari. So, yuk deh sekarang kita cegah penyakit kardiovaskular. Terima kasih.